Oke ya, kita mulai saja ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ini terakhir ada yang masuk lagi nih, sudah saya klik. Ya, semuanya tetap sehat ya, tetap bersemangat ya. Alhamdulillah ya, semuanya masih sehat. Baik. Ya, kegiatan kita hari ini ya, baik untuk sesi pagi maupun siang, ini kita khususkan untuk yang praktikum ya, Jadi, seperti dulu di awal kan Pak Joko beritahukan bahwa mata kuliah listrik magnet itu sebenarnya satu paket ya, 3 SKS itu ya, teori dan praktek ya, sehingga pelaksanaannya itu luwes ya, karena kita belum ada praktikum yang langsung dikerjakan di lab ya. Kalau di lab terjadwal, yang praktikum langsung ya, ya mudah-mudahan bisa kita lakukan ya, mungkin di bulan-bulan yang akan datang. Jadi untuk pagi ini ya, kita akan sharing pengalaman ya, kita berdiskusi ya, bagaimana ya mengerjakan tugas ya, terkait dengan hambatan kawat ya. Jadi ya, tentu saja dulu kan kalian sudah pernah ya belajar tentang hambatan kawat ya, dan sampai sekarang selalu ingat bahwa R itu sama dengan rho kali L dibagi A, hanya gitu ya. Itu tampaknya sederhana, tidak ada masalah tampaknya begitu ya. Kemudian R itu hambatan ya, kemudian rho itu hambat jenis, L panjang kawat, A luas penampangnya, seolah-olah tidak ada masalah. Nah, mari kita lihat apakah betul-betul tidak ada masalah atau ada sesuatu yang harus kita diskusikan ya. Nah, baik, sekarang Pak Joko akan memulai dulu dari yang tadi Pak Joko tugaskan ya. Anda kan harus masuk ke ya Bismat ya. Sekarang bisa lihat di layar Pak Joko ya. Masuk ke Bismat sekarang ya. Betul ya? Bisa, ya, Pak. Bisa, Pak. Iya, Pak. Pak. Nah, ya, oke. Nah, mulai yang sesi ini Pak Joko bedakan di sini ya. Jadi ada bagian untuk upload itu tersendiri gitu ya. Kemudian untuk materinya yang di download diperlukan ada sendiri. Kemudian di sini simulasinya juga ada tersendiri. Nah, kalau yang kemarin Pak Joko jadikan satu saja, hanya tugas praktikum. Nah, di situ ada materi, ada juga tempat untuk mengupload ya. Nah, ternyata dari pengalaman mahasiswa baru ya, kemarin itu mahasiswa baru yang angkatan 2020 itu ternyata untuk mengupload melalui Bismat itu kesulitan kan, selalu mencari Pak tidak ada tombol upload gitu ya, tidak ada tombol upload. Memang tidak ada ya, maksudnya kan klik di tugas kemudian ada submissionnya kan gitu. Nah, khusus untuk mahasiswa ini semester 3 ini ya, kemarin masih ada yang kesulitan untuk mengupload. Nah, apakah itu karena sinyal ataukah karena ada hambatan tidak munculnya ikon-ikon untuk upload gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, untuk kuis ya, kuis listrik statis dulu tanggal 8 ya September itu masih ada 3 yang tidak mengupload lewat Bismat, yaitu Zaidah, Lutfani dan Mutia. Itu 3 itu belum mengumpulkan ya kuis listrik statis ya ke Bismat. Jadi masih ada 3. Kemudian tugas kedua ya, tugas kedua praktikum itu masih ada 1 mahasiswi ya, Rumanti, itu belum mengupload ya tugas praktikum kedua. Tapi dulu kayaknya mengirimkannya lewat WA ya, betul Rumanti? Betul Pak, karena itu lagi ada itu Pak, PKKMB, jadi down. Ya, nah, jadi nanti Pak Joko akan cek lagi ya, dulu end date-nya tanggal berapa, akan Pak Joko buka lagi ya, sampai dengan akhir minggu ini supaya semuanya bisa masuk ke sistem ya. Karena itu mempermudah Pak Joko untuk koreksi dan untuk memeriksa kelengkapannya. Dan kalau di WA itu campuran ya, dari kelasnya ya, berbagai kelas ya, di IPA saja, kemudian dari kelas PPG sekian banyak, begitu masuk itu ya ada ratusan WA yang sehingga untuk memilahkannya agak sulit ya. Oke, kemudian
tugas praktikum ketiga itu masih ada satu Zaidah belum mengumpulkan ya, belum mengumpulkan lewat Bismat, betul ya? Halo, Zaidah? Halo, tadi sudah Ya, Pak. masuk ya Zaidah? Betul ya? Kemarin saya kirimkan lewat WhatsApp, soalnya Bismarck-nya kemarin error, Pak. Saya kirimkan ke jenengan itu. Ya, oke, ya betul ya. Berarti besok ya harus tetap diupload gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu kuis medan listrik ya. Kuis medan listrik yang minggu yang lalu tanggal 15 itu ya, masih ada 10 yang belum mengumpulkan ya. Ya. Belum mengumpulkan. Ya, kalau Pak Joko cek di sini ya. Tugasnya apa? Kuis medan listrik 15 September, Pak Joko cek di sini ya. Ini kemudian, nah ini yang sudah mengumpulkan ada, oh sekarang sudah 30. 30, coba ya Pak Joko cek ya, 30, seluruhnya 39. Bentar, kok 30? Oh ya, ada Pak Marianto ya. Seluruhnya kan 38 ya. Karena si siapa yang sudah tidak ada lagi itu? David ya. Ya, David sudah tidak ada. Oke, Pak Joko lihat di sini ya. To all submission. Ya. Ini tampak di sini ya. Nah, Pak Joko akan cek ya. Yang belum. Ya. Bentar, yang belum. Filternya Pak Joko yang not submitted, yang belum mengumpulkan. Ya, ini yang belum mengumpulkan. Jaidah, Fatimatus, Berliana, Lutfani, Denis, ya, Denis, Mutia, Listi, dan Isan. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, tinggal 8. Oh, tadi berarti ada yang ngirim barusan ini tadi ya. Siapa yang baru saja ngirim ini tadi? Marsa dan siapa? Halo? Yang mengirimkannya ini tadi pagi upload kuis, jawaban kuis medan listrik. Halo? Tidak ada yang menyaut ya. Baik ya. Pak Joko lanjutkan ya. Kembali ke ini tadi ya. Ya, bentar. Bentar. Ya. Udah ya. Jadi yang belum ini nanti ya, tolong segera ya. Pertanyaan Pak Joko nih. Misalnya saja ini yang ini sudah gabung. Ya. Tadi Lesti ya, Lesti. Coba Lesti, apa ada masalah apa untuk mengumpulkan yang ini? Silahkan. Gimana, Pak? Ya. Kuis medan listrik, Lesti belum mengumpulkan. Ada masalah apa? Enggak, Pak, enggak ada. Enggak ya? Oke, memang belum ya? Iya. Oke, ya. Oke, berarti sebenarnya Bismat-nya tidak ada masalah ya? Oke. Ya. Sudah, sekarang Pak Joko akan lanjutkan ya, khusus untuk tugas praktikum yang keempat. Ya, keempat tadi ya. Ya, Pak Joko balik ke sini ya. Return to general, Pak Joko kembali ke awal. Ya. Ini. Nah. Ya. Ya, di sini ya. Anda semua tadi sudah ya, sudah mendownload tugasnya ya. Sudah ya? Halo. Kasih waktu ya, setelah Anda baca tugasnya kira-kira mudah atau sulit, ringan atau berat? Insya Allah ringan ya, enteng gitu. Apa ini enteng gitu ya? Oke, ringan ya. Baik. Kemudian simulasinya sudah dicoba tadi?
Oke ya. Pak Joko klik aja di sini ya, di simulasinya. Ya. Nah, ini kan yang muncul adalah gini ya. Jadi ada ya, hambatan, itu variasinya di sini ada row yang bisa diubah ya. Paling kecil 0,01 ohm, paling besar adalah 1 ohm. Ya, row-nya di sini ya, resistivitasnya. Kemudian panjang kawatnya di sini ya, defaultnya mulai dari 0,1 cm ya, berarti 1 mili. Terpanjangnya di sini ya 20 cm. Ya. Sedangkan luas penampangnya mulai dari 0,01 cm persegi ya sampai ke 15. Ya. Baik. Jadi percobaannya sangat sederhana ya, hanya variasi ini ya. Nah, mengapa Pak Joko tuliskan tugas itu dalam bahasa Inggris ya? Supaya kalian ya belajar dua hal ya. Belajar bahasa Inggris dan juga belajar IPA ya. Supaya terbiasa membaca teks dalam bahasa Inggris ya, atau kalau nanti memperoleh media materi dalam bahasa Inggris akan terbiasa. Nah, itu ya. Baik, ini berarti sudah. Nah, sekarang kembali ke tugasnya tadi ya. Yang tugas Pak Joko klik yang di ini saja ya. Tugas keempat tadi ya. Oke. Nah, jadi yang harus Anda kerjakan ini ya. Pertama adalah membaca dulu ya, membaca. Tadi mungkin ya, kan sudah membaca, mungkin ada yang sudah selesai, ada juga yang belum. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya, sehingga Anda nanti ya, sebenarnya sangat sederhana ya, kan pengenalan ya, bahwa ini apa, hambatan suatu kawat itu tergantung pada beberapa variabel, beberapa ubahan. Nah, kebanyakan variabelnya itu sebenarnya sudah Anda kenal ya, sudah familiar, Anda sudah familiar dengan ini. Kemudian di sini variabel yang baru ya di sini adalah resistivitas ya, rho. Ya, simbolnya rho, ya, ini dibaca rho gitu ya. Nah, cuman kalau nulis mahasiswa tuh macam-macam ya. Kalau di kelas Pak Joko meminta mahasiswa nulis rho itu ya bervariasi ya. Ada yang dari bawah ya ke atas, ada yang dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian resistivitas ya itu ditentukan ya atau berkaitan erat dengan bahannya ya. Ya, the type of material from which ya the material is made. Jadi tergantung pada bahan ya. Ya. Dari bahan benda itu dibuat. Oke. Dan langkah kerja ini tadi sudah ya, berarti Anda sudah masuk ke sini, sudah resistance of Bayer sudah. Simulasi tadi juga sudah ya. Kemudian pertanyaannya. Nanti harus Anda jawab ya di laporannya. Format laporan seperti yang dulu ya, sudah ada format laporan praktikumnya di depan dulu ya. Anda tinggal memodifikasi saja ya. Jadi secara umum seperti itu. Tidak, Pak Joko tidak menyiapkan format laporan setiap kali tugas ya, harus memodifikasi sendiri. Kemudian yang mulai siap Anda nih, what are the variable in the result? Jadi ada beberapa variabel yang terkait ya, berhubungan di situ. Kemudian ya, write the formula. Ya, jadi Anda harus menuliskan rumusnya. Kemudian make a list of variables ya, harus membuat daftar variabel dan mengidentifikasi ya, mengindikasi atau menuliskan ya satuan-satuan yang digunakan untuk setiap variabel. Jadi satuan ya, the unit used ya, satuan-satuan yang digunakan to measure each one ya, untuk mengukur ya setiap besarannya itu. Oke. Kemudian ini ya yang harus Anda kerjakan di sini, try increasing resistivity of the resistor. Jadi Anda ubah ya, rho-nya dinaikkan, berarti mula-mula dari semuanya standar dari nol dulu ya, semuanya bukan dari nol, dari basic paling bawah. Setelah itu ya, jadi Anda naikkan rho-nya, yang dinaikkan saja.
The picture at the bottom of the screen shows what would physically happen to the resistor. Jadi begitu Anda ubah row tadi ya, maka akan terlihat ya perubahan yang di situ. Nah, kemudian yang harus dijawab adalah ini. Ya. How does this change the look of the resistor? Bagaimana perubahannya yang tampak pada resistor? Ya. Nah, kemudian describe how that relates to the formula you just wrote. Ya, jadi hubungannya dengan rumus yang kamu buat, yang Anda buat nanti. Kemudian bagaimana, apa yang terjadi dengan R-nya? Ya, kemudian what would you have to do? Ya, apa yang harus? Ya, have to kan must ya, have to itu kan sama dengan must ya dalam ya, have to do, harus ya. Apa yang harus kamu kerjakan? Ya, mengubah resistivitas of the, ya. What would you have to do to change the resistance? Jadi untuk mengubah resistivitas resistor pada rangkaian itu, ya, apa yang harus dikerjakan? Kayak kemudian yang kelima ini sama ya dengan yang ini tadi, tetapi yang diubah adalah now increase the length. Ya. Jadi L-nya yang diubah, apa yang terjadi dengan R? Mengapa? Ini harus dijawab semua sampai dengan nomor 7 ya. Jelas ya? Oke. Ya. Tapi jawabannya cukup dalam bahasa Indonesia saja ya. Jawabannya dalam bahasa Indonesia saja meskipun pertanyaannya dalam bahasa Inggris ya. Tetapi semua pertanyaan ini ya mulai dari ya nomor 2 ya, kegiatan ini atau semuanya ya ini harus kegiatannya harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia sebelum Anda menjawab ya. Jadi ini harus dituliskan dulu ke dalam bahasa Indonesia kemudian dijawab. Kemudian kegiatan 2 ini ada ya 3 percobaan. Ya. Pertama lakukan percobaan pengukuran hambatan kawat rho-nya 0,2 ya. Bentar ya tadi ya. Sebentar, ini Anda tadi masuk ke apa? Simulasinya itu hanya dari Bismart atau Anda langsung ngambil dari pad-nya sendiri, koneksi sendiri? Dari pad-nya, Pak. Dari pad-nya ya, oke. Nah, kalau perlu enggak yang sudah Pak Joko download di share di grup WA? Supaya bisa kerja offline. Kalau perlu nanti Pak Joko sharekan ya, supaya kalau ada yang kalau harus koneksi terus kan mungkin terhambat dengan sinyal ya. Oke, ini Pak Joko masukkan aja dulu ya, mumpung masih ingat ya. Ini tadi itu berarti apa? Bentar, kok lama ya? Kelas terkasam. Praktikum resnet. Ya, oke ya, sudah masuk di grup WA ya. Oke, itu nanti kalau ada hambatan bisa mengambil dari itu. Nah, kemudian ya khusus tentang rho ya, resesivitas. Nah, biasanya ya kalau kita lihat ya tabel ya misalkan ini. Nah, ini. Nah, bentar, Pak Joko cek ya, barangkali ada yang udah nggak ada yang masuk lagi ya. Oke. Nah. Oke, kalau Anda lihat ya tabel rho misalnya tembaga gitu ya, Pak Joko ambil contoh tembaga di sini. Ya. Ya. Rho tembaga itu ya di sini 1,6 kali 10 pangkat negatif 8 ya, ohm meter. Maknanya apa ini? Ya, maknanya
Rho sama dengan 1,68 kali 10 pangkat negatif 8 ya, ohm meter. Coba ada yang bisa bantu Pak Joko? Apa maknanya ini? Tolong siapa yang mau bantu Pak Joko? Halo, Pak Joko, terdengar suara Pak Joko terdengar atau tidak? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Terdengar, Pak. Coba yang ya. Coba di Jidiah, tolong. Apa maknanya? Makna ini. Ya, kan tembaga, Pak Joko ambil yang tembaga. Ya, hambatan jenis dari tembaga itu 1,6 dikali 10 pangkat minus 8, Pak. 1,68 ya. Ya, iya. Diulangi. Hambatan jenis dari tembaga adalah 1,68 dikali 10 pangkat minus 8. Satuannya di atas nih. Ohmmeter. Satuannya? Ohmmeter. Ohm meter. Oke, maknanya apa? Artinya? Hambatan jenis dipengaruhi oleh resistor dan panjang itunya, bahannya. Kalau yang ditanyakan adalah R sama dengan Rho L per A gitu ya. Yang ditanyakan hanya Rho-nya saja ini. Ini Rho tembaga sekian. Artinya apa? Tadi kan kita sudah tahu ya. Di rumus yang tadi itu ya. Coba tuliskan di sini ya. Joko insert simbol. Mana simbol Rho yang pernah muncul Pak Joko? Rho ya, Rho ya. Ya, Rho sama dengan ini kok jadi Rho. Bentar, ini dianggap P ya. Rho ya. Sama dengan bentar. Pak Joko maunya R ya, sorry. R itu sama dengan Rho ya. Di atasnya ada ya. Ada L, kemudian di bawahnya ada A gitu ya. Oke. Kalau yang tadi dimaksudkan di dia tadi bahwa apa tadi? Hambat jenis tergantung pada apa tadi? Coba diulangi. Panjang dan silakan. resistansi. Panjang dan resistansi, Pak. Panjang dan resistansi. Resistor. Apakah Ya. tidak tergantung pada luas penampangnya? Bisa mempengaruhi juga sih, Pak. Tergantung juga, oke. Iya. Jadi kalau A itu sama dengan ya Rho L per R gitu ya kalau dibalik ini ya. Ya, ini kalau Rho-nya yang di depan. Ya, Pak Joko enggak usah pakai equation aja ya. Ya. Berarti Rho ya. Jadi Rho sama dengan, kalau Rho-nya di sini berarti R kali A dibagi L ya, betul? Iya, Pak. Betul ya? Oh, sorry. Ini supaya tetap gede ya. RL bagi A. Nah, oke, berarti RA, Pak. RA dibagi L. ya, sorry. RA, ya, oh sorry. RA, ini kan ya, R kali A dibagi L ya, sorry ya. L-nya ke kiri, sorry. Oke. Ya. Ini kan sana naik ya, R kali A, L-nya ke bawah ya. Terus, nah pertanyaannya Pak Joko, itu tadi kan ini, jadi Rho itu, ya,
tergantung pada R, A, dan L. Nah, sekarang satuannya apa sekarang Pak Joko tanya dulu aja. Satuan rho. Ya, satuan rho. Tolong disebutkan aja dari rumusnya ini. Satuan rho berarti, halo, silakan. R, Ohm. satuannya apa? Ohm. Ohm. Oke, Pak Joko tulis saja ya, bukan simbol ya. Ohm, sorry. Ya, ohm, terus A-nya Meter kuadrat. meter kuadrat, ya. Nah. Meter kuadrat. Terus berapa? Per L, berarti Per meter. per meter. Oke. Ya. Rho, ya, satuannya ohm meter kuadrat per meter. Nah, tadi di tabel apa dituliskannya di sini? Ohm meter. Ohm meter. Nah, dari mana ohm meter? Ohm meter. Satuannya jadi M-nya di ya. Oke, jadi M-nya dicoret. satuannya ohm tinggal meter karena meternya sudah tinggal satu gitu ya. Nah ini yang kadang membuat bingung ya, membuat bingung para siswa, terutama siswa SMP. Nah, meter kuadrat dibagi meter tinggal meter, ohm meter. Padahal sebenarnya ya rho itu kan ya hambatan ya ohm, kemudian ada satuan luas penampang dan ada satuan panjangnya gitu kan. Nah, padahal kawat yang sebenarnya itu ukurannya apa? Ukuran luas atau ukuran diameternya dalam satuan apa? Kalau Anda beli kawat gitu ya. Beli kawat ya. Kalau dilihat gampang Pak Joko tunjuk apa? Satuannya diameternya milimeter. Oke. Milimeter. Kalau satuan Pak diameternya milimeter berarti luas penampangnya satuannya adalah halo, satuan luas penampang kawatnya satuannya berarti ya kalau tadi diameter kawat itu umumnya satuannya milimeter. Kalau begitu luas penampangnya ya satuannya apa satuannya? Halo, silahkan. Yang lain boleh ya, tidak harus dia sendiri. Silahkan. Milimeter persegi, Pak. Nah, ini mudah ya. Kita hanya mengingat lagi saja ya, satuannya ya milimeter persegi. Oke. Nah sekarang gini ya. Pak Joko perlihatkan ya, tabel hambat jenis itu ada yang begini tulisannya ya. Ya, kalau seperti ini ya, tembaga ini 1,68 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Berarti ini ya, angka ini ya, menunjukkan ya, luas penampang kawatnya satuannya apa di sini? Angka ini diperoleh ya, dengan satuan ya, panjangnya meter, panjang kawatnya dalam meter, hambatannya dalam ohm, kemudian luas penampangnya dengan ukuran apa di sini? Meter persegi atau milimeter persegi atau sentimeter persegi? Ya? Meter persegi. Meter persegi, oke. Ya. Meter persegi. Ya, sekarang Pak Joko perlihatkan ada tabel yang menyebutkan begini ya. Nah, tadi kan tembaga itu berapa? 1,68 ya. 1,68. Nah, ini teman-teman ya. 168 kelirunya, 168 misalnya nih. Dituliskan gini, hambat jenis tembaga atau tahanan jenisnya ini
Nah, coba apa bedanya? 0,0168 ya. Bentar ya. Ini ohmnya kok hilang. Sorry. Ini harus ada ohmnya ini ya. Ohmnya pergi nih ya. Ohmnya sedang pergi jadinya tidak muncul di sini. Ohmnya, ohm mana tadi? Ohm ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi ohm milimeter persegi per meter. Nah, apa bedanya kalau ini dengan yang tadi ya? Pak Joko ya, dengan yang tadi 1,68 kali 10 pangkat negatif 8 tadi ya. Nah, negatif 8. Oke. Ya. Nah, tadi satuannya kamu katakan tadi satuannya adalah ohm meter persegi per meter gitu tadi ya. Betul ya? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke ya. Ya. Ini maksud Pak Joko nanti akan nih dikaitkan dengan yang ada di program PET ya. Coba. Supaya nanti tidak ada pertanyaan saat kalian sudah mengerjakan ya, tidak ada pertanyaan lagi ya selama mengerjakan sampai akan mengumpulkan tugas. Jadi yang atas ini satuannya ohm milimeter persegi per meter. Jadi artinya apa di sini? Kalau kita punya kawat panjangnya 1 meter, diameternya 1 milimeter persegi, maka hambatannya 0,0168 ohm gitu ya maksudnya ya. Betul ya? Iya, ya Iya, enggak? Pak. Kok diam semua? Iya, Pak. Kok yang jawab hanya satu terus ya? Kok ya kayak les privat ini. Oke. Sekarang Agum, tolong Agum. Nah. Sekarang yang kedua ini Agum. 1,68 kali 10 kan 8 ohm meter persegi per meter. Jadi kalau ya, Agum punya kawat tembaga panjangnya 1 meter. Gimana? Penjelasannya gimana? Tolong, Agum. Ya Pak, kan Yang bawah yang ini. sebelumnya, yang tadi kan yang atas ya Pak, itu milimeter kuadrat. Nah, kemudian yang di bawahnya itu dijadikan meter dan kemudian kuadrat. 0,0168 dijadikan meter. Itu nanti jadinya yang ini ya Pak, yang bawahnya 1,68 dan 10 pangkat minus 8 itu hasil dari pangkatnya ini Pak, dan juga yang 0, itu maju jadi Oke. 1,68. Mengubah ya dari milimeter ke meter ya. Iya Pak. Kemudian dari milimeter persegi ke meter persegi gitu ya. Iya. Jelas ya? Nah, sekarang Pak Joko kembali ke program PET-nya tadi ya, program PET tadi. Nah, tadi program PET malah terlanjur ditutup ya. Bentar. Oke. Nah, Pak Joko kembali sini lagi ya. Nah, ini. Oke, sekarang tolong perhatikan di sini ya. Tadi dua tabel yang kita bahas, satuannya adalah ya rho-nya tadi milimeter ohm milimeter persegi per meter atau ohm meter persegi per meter gitu ya. Nah, sekarang yang ini coba perhatikan. Di sini rho-nya satuannya apa di sini? Sentimeter. Sentimeter, Pak. Oke lah, panjangnya sentimeter dulu ya, panjangnya dalam sentimeter, oke ya. Kemudian luas penampangnya dalam sentimeter persegi. Nah, rho-nya di sini mestinya gimana nih rho-nya di sini? Kan rho ini ya dalam ohm sentimeter. Lengkapnya gimana ini? Ohm seperti yang ini tadi. Sebenarnya penulisan yang mudah dan lengkap itu adalah seperti ini ya. Ohm
kali milimeter persegi per meter, atau ohm meter persegi per meter, atau bisa juga lagi apa? Bisa Ohm juga sentimeter. satuannya, kalau luas Ohm sentimeter penampangnya persegi per diukur dalam sentimeter. sentimeter, maka ada satuan Ohm. yang lain ya. 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 Satuan lainnya bisa ya. Ohm di sini apa? Sentimeter persegi per meter. Bisa enggak? Kalau ohm ya, boleh aja pertanyaannya. Boleh tidak? Ya, jika satuannya ohm sentimeter persegi per sentimeter misalnya. Atau di sini ohm milimeter persegi per sentimeter atau per milimeter juga gitu. Divariasi, boleh atau tidak? Ya. Kemudian boleh ya. Kalau gitu sekarang bagaimana? Gitu ya. Bagaimana dengan yang disimulasi, yang disimulasi PET itu ya? Itu satuannya apa yang dicatat? Nah, ini pertanyaan Pak Jokowi ya. Nah, karena apa di sini? Coba lihat angkanya ya, dilihat angka. Mari kita lihat angkanya. Di mana? Oh, ini ya. Pak Joko mau membuka dua ya, pakai Chrome dan pakai Mozilla. Jadi kadang-kadang kebalik banget. Oke, ya di sini ya. Coba. Di sini ada angkanya mulai dari 0,01 sampai ke ini. Nah, ini. Sampai ke 1 ya. Nah tadi ya, misalkan Pak Joko ambil dari tabel tadi ya, tabel di sini ya, misalnya ini tembaga ya, tembaga itu misalkan dibulatkan 1,7 gitu ya, 1,7 ya, ya misalnya tembaga ya, Pak Joko ambil tembaga. Ya. Tadi 0, berapa? Bentar, sorry. Ya. Bentar ya. Tembaga tadi 1,68. Ya. Misalkan kita bulatkan 1,7 gitu ya, 1,7. Nah, ada yang cocok atau tidak di sini? Maksud Pak Joko. Ya. Jadi resistivitas di sini ini misalkan 0,1 ya. 0,12, 0,1, misalkan 0,17 Pak Joko ambil 0,17. Nah, kira-kira atau Anda ini jenis kawatnya apa? Nanti Anda harus cek di tabel resistivitas ya. Nah, ini maksud Pak Joko adalah saat nanti Anda mengerjakan tugas kegiatan yang kedua, ya, ini kan diminta ya, melakukan percobaan, ya, rho-nya tetap 0,2 dulu, luas penampangnya divariasi. Kemudian yang kedua, ya, rho-nya tetap, ya, panjang tetap, luas penampangnya divariasi. Yang ketiga, ya, panjang kawat tetap, luas penampang tetap, tapi rho-nya yang bervariasi. Nah, kalau rho bervariasi itu sebenarnya yang divariasi apanya? Yang divariasi apanya sebenarnya? Panjangnya tetap, diameter tetap, tapi rho divariasi. Berarti yang kalau Anda di lab itu harus mengambil kawat yang berbeda apanya, bervariasi apanya? Bahannya, Pak. Jenis bahannya, Pak. Nah, kalau Anda di lab langsung pilih, oke, silahkan ambil kawat konstantan, ambil kawat tembaga, ambil kawat krom, ambil kawat yang terbuat dari nikel, itu kan bisa. Tetapi
di sini Anda tidak bisa melakukan, sehingga nanti Anda harus melihat tabelnya. Oke, jadi pada percobaan yang ketiga ini ya, row-nya bervariasi dari sekian-sekian. Kemudian dicatat. Catatlah data tersebut pada tabel. Buat sendiri tabelnya ya. Kemudian kesimpulan. Nah, apa kesimpulan faktual dari percobaan tersebut? Jadi ada dua kesimpulan ya, ini yang harus Anda ya lihat secara jeli. Ada kesimpulan faktual dan ada kesimpulan nih yang terakhir itu adalah kesimpulan konseptual ya. Dulu pada waktu ini kurikulum Anda ini alat ukur dulu Anda ada nggak? Mata kuliah alat ukur? Tidak ya? Ada, Tidak, Pak. tapi jadi asisten ya? Bukan, Pak. Enggak ya? Semester. Enggak ya? Tapi tidak ada mata kuliah alat ukur dan pengukuran metode pengukuran IPA? Memperoleh mata kuliah itu? Ada ya? Oke ya. Iya. Oh, sudah ya. Oke. Nah, kalau gitu mestinya ingat ya. Ada kesimpulan faktual dan ada kesimpulan konseptual. Apa bedanya? Misalnya ini ya. Yang ke pertama aja nih. Ya. Kegiatan 2 yang nomor 1, lakukan percobaan pengukuran hambatan kawat dengan row tetap. Jadi row-nya 0,2, tentukan ya, sudah. Jadi dari sini ya. Row-nya 0,2, dah gini ya. 0,2. Kemudian tadi diminta untuk memvariasi ya. Ya, luas penampang tetap 5 cm persegi. Oke, luas penampangnya tetap. Luas penampangnya 0,5 tadi ya. Berapa? 5 ya? Berapa tadi? Oh, sorry, luas penampang. Sorry. Ini mouse-nya Pak Joko ini sudah harus ganti ini ya, kadang sudah digeser di bawah tapi di atasnya tidak mau bergeser. Bentar, tadi di mana? A-nya 5 cm persegi, sorry ya. A 5 cm persegi. Pas 5. Sorry. Ya. Nah, nanti Anda atur ya 5 gitu ya. Kan udah 5 gitu ya. Oke. Ini sudah ada pengaturan yang lembutnya ya. Oke, nanti. Kalau sudah gitu ya. Misal 5, terus nah, panjang kawat bervariasi dari 1, 5, 10, 15 sampai 20 gitu kan. Nah, oke, misalkan sudah diperoleh ya. Ya. Jadi setiap kali percobaan ini ya harus Anda catat ya, sehingga sebelum percobaan Anda harus sudah menyiapkan tabelnya dulu ya, harus menyiapkan tabelnya dulu ya. Ya. Kalau enggak nanti sudah lupa ya. Jadi dari 1, 5, 10 ya dari tadi ya. Ya. Dari panjangnya 1. Ya. Ya. 1 ya. Nanti kemudian 5 kan hambatannya sudah terukur di sini ya, terhitung di sini. Ya. 5, 10, ya, 15 dan seterusnya. Nah, sehingga kan memiliki data ya. Row-nya 0,2, A-nya 5, L-nya mulai dari 1, 5, 10, 15, 20. Ada data dalam tabel, kemudian hasilnya, resistannya atau R-nya terukur, dicatat juga. Nah, kalau begitu, kesimpulan faktualnya apa? Kalau dari data ini tadi. Ini tadi kan kelihatan ya, berarti R-nya segitu. Kalau ini 5, R-nya 0,2, 4. Ini 10, misalnya udah 10 gitu ya, ini anggap 10, 0,3, 15, ya, 0,59, 20, 0,79, katakan 0,8 gitu ya. Kesimpulan faktualnya apa? Nah, Pak Joko pengen tahu. Jadi kesimpulan faktual itu kesimpulan berdasarkan faktanya dulu, apa yang terlihat di situ. Silahkan, ada yang mau mencoba?
Apa kesimpulan faktual dari percobaan ke-1 pertama ini? Halo? Dari simulasi tadi? Tadi yang divariasi apa? Panjang, Pak. Panjangnya. Berarti kan semakin panjang kawat, bagaimana tadi? Resistansinya semakin besar. Ya, itu kesimpulan faktual, gitu, kesimpulan faktual. Kemudian nanti percobaan yang kedua juga gitu ya, kesimpulan faktualnya apa? Ya, dilihat dari hasilnya. Jadi ini kan yang ya, rho-nya tetap, panjangnya tetap, tetapi luas penampangnya. Ya, kira-kira apa nanti? Ya, hasilnya variasi. Jadi A-nya dari kecil ke besar, berarti kesimpulan faktualnya nanti semakin, atau hipotesis Anda dulu ya, semakin, ini kan dari 1, 5, 10, 15 cm persegi. Semakin besar luas penampang, Semakin besar. Semakin besar. hambatannya Semakin semakin besar. Semakin kecil. Semakin resistansinya atau hambatannya semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Kecil. Kecil ya, oke. Nah, itu faktual ya. Oke. Yang ketiga juga begitu. Nah, setelah itu terakhir Anda harus membuat kesimpulan konseptual ya. Kesimpulan sesuai dengan konsepnya. Konsep apa yang dipelajari di sini adalah konsep hambatan jenis ya. Bahwa hambatan jenis itu rho tadi ya. Ya, atau hambatan suatu kawat, itu lengkapnya hambatan. Hambatan kawat, hambatan suatu kawat itu kan tergantung dari jenis, tergantung sebanding dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, jadi harus dikaitkan gitu nanti ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, jenis kawat apa saja yang dapat disimulasikan dengan percobaan PET ini? Ya. Tadi kan terbatas ya, terbatas nilai rho-nya ini. Nah, kawat apa saja yang bisa dicakup ya, dari sini, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, nah ini ya dapat Anda jawab jika Anda nanti memiliki tabel hambat jenis, kemudian mampu mengkonversikan seperti yang tadi dijelaskan atau yang tadi dijawab oleh Agum ya. Itu Agum ya? Jelas ya? Semuanya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Pak. Ya. Jadi tugasnya sebenarnya mudah, ya, sangat mudah. Tetapi ya karena ini memang melatih Anda ya untuk bisa mengerjakan dan nantinya dapat menjelaskan kepada orang lain, terutama kepada siswa secara runtut, maka Pak Joko juga mencontoh ya, memberikan contohnya juga tirik-tirik gitu ya. Padahal Anda sebenarnya kan sudah bisa, tetapi karena ini model, Pak Joko memodelkan bagaimana melaksanakan pembelajaran yang bagus untuk anak-anak, maka Pak Joko melaksanakannya juga seperti ini. Jadi runtut ya, sebagai model pembelajaran ya. Baik ya, kalau sudah jelas ya, ya maka Pak Joko kembali ke yang tabel tadi. Nah. Ini, oh yang ini tadi ya, ada contoh ini misalnya ya. Nah, misalnya dalam aplikasinya gitu ya, kan kadang-kadang kita memiliki player ya, video player atau menggunakan HP Anda, ingin disambung ke speaker aktif ya, ke speaker aktif. Ya. Speaker aktif yang cukup jauh ya jaraknya. Nah, misalnya jaraknya 20 meter ya. Ya. Karena Anda sedang makainya di tempat yang terpisah gitu ya. Nah, kemudian diminta untuk menghitung di sini ya, berapa luas penampang kawat yang diperlukan agar hambatannya. Jadi hambatan yang diperbolehkan hanya 0,1 ohm. Ya. Ya. Kawatnya sudah ditentukan, sudah jelas terbuat dari tembaga. Nah, pertanyaannya berapa luas penampang kawat? Jadi kalau Anda mau beli kawat, itu kawat yang
luas penampangnya berapa. Padahal Anda kalau mau beli kawat itu, bisa enggak beli kawat yang luas penampangnya sekian? Ada enggak standarnya seperti itu? Tidak. Tidak ya. Tapi Anda bisa beli kawat yang apanya? Tadi dikatakan diameternya gitu ya. Kawat dengan diameter sekian mili gitu kan. Nah, tetapi dalam pembelajaran kita bisa ya menanyakan berapa luasnya dan berapa diameter, karena ini melatih siswa ya kaitannya dengan STEM ya. Belajar IPA kan itu ada science, ada teknologinya ya ada matematiknya ya. Jadi ada STEM, science, teknologi, engineering science, ada teknologi, ada rekayasa, ada matematika, syukur ada arts-nya ya, STEM ya. Nanti Anda akan belajar tentang itu ya. Sehingga belajar IPA itu ya lengkap ya. Ada matematikanya juga. Oke ya, kalau dihitung seperti ini, A-nya ketemu, maka kalau A ketemu berarti diameternya juga 2,1, berarti bisa saja beli kawat tembaga yang diameternya 2 mili, sudah cukup gitu ya, sekitar itu. Oke, saya kira cukup ya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin diklarifikasi. Oke, kalau tidak ada Pak Joko tanya dulu. Sebenarnya kan tidak ada masalah ya untuk mengunggah ini ya. Kemarin kan gini Pak Joko nuliskan kan hanya kuis medan listrik gini ya. Betul ya? Saya pengen tahu yang belum sukses, dan Pak Joko akan ganti peran sebagai siswa dulu ya. Pak Joko pindah situ, Pak Joko pura-puranya sekarang jadi studentnya. Nah, kalau jadi student kan munculnya seperti ini. Nah, misalnya pada tugas yang ketiga atau pada yang kuis ini ya, sama saja ya. Kayak misalnya kan tugas ketiga ini. Pak Joko klik di sini. Nah, kan muncul di sini ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan, yang kalian lakukan ini ya, add submission gitu ya. Halo? Iya, Pak. Ya, oke ya. Iya, Pak. Submission gitu kan. Oke, di sini kemudian di sini ada ya, muncul ya. File yang harus diupload di sini kan. Oke, add file. Nah, kan Pak Joko sudah tuliskan di sini file-file yang boleh itu sudah Pak Joko tentukan di sini ya. Memang sengaja Pak Joko munculkan ya supaya tidak keliru gitu ya. Oh, yang diperbolehkan ini yang boleh diupload. Ukurannya juga kan 10 mega di sini, maksimumnya 10 mega sudah ditentukan. Kemudian paling banyak nanti ada 5 ya, ada 5. Nah, 5 file Pak Joko. Artinya kalau Anda mengubah atau menambahkan lagi sebagai gantinya ya maksimum 5 kali. Kalau terlalu banyak ya menyulitkan untuk mengoreksinya. Oke ya. Kalau sudah kan tinggal save change. Nah, ini kemarin di mahasiswa baru itu bingung di sini tuh ya. Tidak tahu mahasiswa baru itu sudah kemarin waktu ospek itu diajari masuk ke Bismarnya atau belum gitu ya. Seandainya ospeknya langsung kan Anda sebagai kakak kelas bisa ngajari ya. Nah, ini kemarin tuh begitu terus. Pak Joko tidak ada menu upload ya. Di tugas itu ya tidak ada tombol upload gitu. Waduh, gimana nanti Mbak? Makanya sekarang ya Pak Joko membuatnya seperti ini ya. Ya, saya untuk supaya seragam dengan untuk yang mahasiswa baru, maka ada Pak Joko tulis upload ya, atau unggah tugas di sini. Ya, supaya berbeda ya. Kalau tadi awalnya kan ngumpul ya. Filenya juga di situ, ya, tugas yang harus dikerjakan dan juga muncul di sini. Ya. Nah, kalau ini kan mudah-mudahan tidak ada kesan. Oh iya, yang muncul hanya menu ya di sini untuk nah, seperti ini ya. Loh, ini ada edit. Artinya apa kalau edit submission di sini berarti kalau Anda pernah nggak ngirim terus ingin memperbaiki sehingga yang muncul seperti ini ya. Kalau Ya, pernah masuk, pernah upload, ya mengganti gitu, edit ya. Oke, dah, saya kira tidak ada masalah ya. Nah, ini kemarin yang masih ada masalah itu ya tetap di ini ya, mahasiswa semester 1 ya. Ya. Oke,
karena tidak ada masalah lagi. Nah, saatnya, oh ini sudah lebih ya. Waduh, malah lebih dari jatahnya. Silahkan ya, jam siang nanti, ya, jam yang siang, ya, Anda gunakan untuk mengerjakan ini, ya. Jadi presensi yang ini, ya, pagi ini, ya, Pak Joko gunakan untuk yang pagi dan siang, oke ya. Silahkan. Kalau masih ada hal yang ingin Anda sampaikan. Kalau tidak ada, Pak Joko kembali lagi ke ininya ya. Ya, Pak Joko berhentikan stop presentingnya dulu, oke. Ya. Bentar, Pak Joko screenshot dulu ini ya. Untuk bukti perkuliahan kita. Bentar ya. Ini setelah ini Anda ada kuliah apa? Halo? MBS. Oh, yang MBS dengan Pak Joko aja kan? Yang lain tidak ya? Asprot IPA dasar semester 1, Pak. Oh ya. Oke. Oke ya, kalau begitu ya, kita akhiri ya. Kasih ya, maaf ya, ini melampaui waktu yang seharusnya ya. Ya. Praktikum listrik magnet. Ya. Oke ya, terima kasih ya atas partisipasi Anda ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu ya. Ya, terima kasih Pak. Silakan keluar dari Makasih, Pak. meeting ini. Ya.